Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik. Insyaallah di hadha sabah al-mubarak sanwasil darsana fi silsilah ta'lim al-lughah al-arabiyyah ma'a madatin nahwi. Kita lanjutkan di sini di halaman wa samanun. Kita masuk latihan ya. Huna tadribat mada? Huna kanas. Latihan. Nah, latihan. Ya, di sini ada nas ya. Dan di situ ada perintah. Kita minta dulu ya salah seorang untuk membaca man yurid al-qira'ah. Baik, tafadhal Syekh Aulia. Ya, tafadhal. Ya, tadi Syekh Aulia sudah Apa Ustaz? Tertutup nih Ustaz. Nah. Ya, iqra. 6. Mudribatun. Awalan, nah Ustaz. 6. Iqra ma'a tarjamah. Nah. أولا هذه مزرعة صغيرة فيها النبات الصغير والأشجار الكبيرة والنبات الصغير istilahnya. Nah, berhentinya di sini agak di stop baru karena ini masuk dalam kalimat baru. Adapun ini kalimat ini ya wal asjarul kabira masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Di mana di sini ma'tuf ke ini. Nah. Coba diulang pembacanya. هذه مزرعة صغيرة فيها النبات الصغير والأشجار الكبيرة كبيرة. Saya terjemahkan Ustaz. Nah, terjemah mana? Ini marzu'ah itu anu Ustaz ya? Mazra'ah. Mana mazra'ah? Mazra'ah. Kebun atau sawah di sini. Nah. Mazra'ah. Nah, ini adalah kebun yang kecil. Di dalamnya ada pepohonan yang kecil. Nah, ada apa? An-nabat mana? An-nabat. Tanaman ya Ustaz. Nah, tanaman. Dan di dalamnya ada tanaman yang kecil. Wal asjaru kabira, dan ada pepohonan yang besar. Nah. Wasil? Nah, wasil. Nah. An-nabatu saghiru akhdar wal asjaru dakhmah 'aliyah wat tuyuru al-mughridah katsira.
apa namanya, tanaman-tanaman kecil hijau. Nah, Ustaz ya. Nah, tanaman yang kecil berwarna hijau. Berwarna hijau dan pepohonan ad-dakhma apa yang Ustaz? Pepohonan yang Bagaimana kabir besar? yang besar saja. Nah, dan pepohonan yang besar itu tinggi alia Ustaz ya. Nah, Tinggi. Wat tuyurul al-mugharridah at-tuyur burung ya Ustaz ya. nah, burung al-mugharridah, mana al-mugharridah? Berkicau. Berkicau. Dan burung-burung yang berkicau itu banyak sekali, Masya Allah. Di sini soal an-nabat mufrad atau jamak? Jamak. Kalau jamak, kenapa as-saghiru? Kalau jamak kenapa sagir? Jamak li ghairil akil fana'tu laha atau fana'tu lahu mada mufrad mu'annas alaysa kadzalik? Sahih. Kalau man'utnya mufrad jamak tidak berakal, maka naatnya berupa apa? Jamak berupa apa? Mufrad mu'annas. Al-buyutu al-jamilah. Kenapa kita katakan al-jamilah tu al-jamilah? Karena al-buyutu jamak li ghairil akil. Lalu kenapa di sini kalau an-nabat jamak, kalau dianggap jamak, maka di sini kenapa mufrad mudzakkar? Liguril akil itu. Dihukumi mu'annas. Dihukumi mu'annas? Enggak. Di sini kalau seandainya dia mu'annas, jamak li ghairil akil, kenapa kok tidak as-saghirah? Itu kan kaidahnya jamak li ghairil akil, naatnya sifatnya mufrad mu'annas. Enggak, itu mufrad Ustaz al-banas. An-nabat di sini dia bukan jamak ya. Tapi apa? Mufrad. Mufrad tunggal. Ya. Nabat di sini tunggal. Jamaknya apa? An-nabatat. Nabatat. Nabatat. Jamak li muannas salim. Mu'annas salim. Kalau dia jamak muannas salim, berarti nabat muzakkar atau muannas? Nabat muzakkar. Muzakkar. Kenapa kok jamaknya jamak Muzakkar. muannas? Karena Ini dia. Bukan Ustaz. Jamak muannas salim. Iya, nabatat jamak muannas salim. Berarti nabat dihukumi muzakkar atau muannas? nabat muzakkar. Muzakkar. Kenapa kok jamaknya muannas salim? Mulhakun. Mulhaq. Bukan. Mulhakun bil mu'annas. Nah, nanti dia mulhaq bil muannas itu imma dia sebuah isim yang tidak memiliki bentuk mufrad, atau bentuknya memang tidak memiliki mufrad, atau dia bentuk jamak, nama jamak yang dipergunakan untuk apa? Seorang perempuan. Misalnya asalnya Fatimat. Ini asalnya kan jamak dari apa? Fatimah. Fatimah mufrad, Fatimat jamak. Kalau Fatimah digunakan untuk memang banyak perempuan yang bernama Fatimah, maka jamak muannas salim. Tapi kalau di Fatimat, kalau kita gunakan untuk satu orang saja, maka ini masuk dalam apa? Mulhaq. Di jam'i muannas salim. Kalau dia digunakan untuk satu orang. Tapi kalau digunakan untuk banyak orang, memang
jamak dari si perempuan-perempuan yang bernama Fatimah, maka jamak muannas salim. Tapi kalau Fatimah digunakan untuk satu orang, ya, padahal bentuknya jamak, maka ini masuk dalam mulhaq. Ya, atau nanti dia dikatakan apa dia mulhaq jamak muannas salim juga apabila sebuah bentuk jamak muannas salim yang dia nggak ada bentuk mufradnya. Ya, jadi bentuknya seperti jamak muannas salim, ada ada akhiran alif dan ta, tapi dia tidak ada bentuk mufradnya. Ya, maka dia masuk juga nanti jamak muannas mulhaq. Tapi selainnya masuk ke ungkapan jamak muannas salim. Baik, di sini kenapa? Tadi kan pertanyaannya nabat jamaknya nabatat. Dan ini kalau istilahnya jamak jamak muannas salim. Pertanyaannya kenapa kok berarti mufradnya dihukumi mudzakkar atau muannas nabat? Muzakkar. Muzakkar. Kenapa mudzakkar? Bukankah jamak muannas salim itu untuk apa? Muannas. Lalu gimana? Alif ta asli. Kenapa? Memiliki alif ta asli bukan tambahan. Memiliki tak asli bukan tak tambahan. Iya, memang tak di sini adalah memang huruf asli pada kata nabat, ya tumbuhan. Jadi tumbuhan ya nabat. Taknya tak maftuhah. Enggak, pertanyaannya. Oke, berarti kenapa kok nabat di sini? Yang dia padahal bentuknya mudzakkar kok dijamak dengan nabatat. Jamak muannas salim. Mudzakkar itu jamaknya apa? Jamak muzakkar salim. Bentuk jamak dari si mudzakkar itu apa? Kalau berakal jamak mudzakkar salim, walaupun juga nanti ada yang jamak taksir, ya seperti muslimun, muslimu, qalamun, yang tidak berakal maka jamak taksir. Akala. Kalam. Lalu kenapa di sini nabat jamak muannas salim? Simaan minal Arab. Simaan minal Arab. Iya, ahsan. Di dalam artian di sini apa? Kenapa nabat asalnya jamak asalnya isim mufrad mudzakkar yang tidak berakal larinya ke jamak apa nanti dia? Mudzakkar. Jamak taksir. Jam taksir. Kalau yang mudzakkar salim itu yang harus berakal dia syaratnya. Ya, berakal pun nanti dia harus mustaq. Harus apa? Kenapa? Tadi gimana Ustaz yang penjelasan tadi terkait masalah Ustaz yang mudzakkar salim. Yang mufrad mudzakkar di luar akil maka larinya ke jamak taksir gitu Ustaz ya? Iya. Karena memang jamak mudzakkar salim itu ada syarat. Dia nggak apa istilahnya? Nggak bebas. Dia punya syarat-syarat. Dia harus pertama mudzakkar, jelas harus mudzakkar. Kemudian apa? Berakal. Makanya nanti kata-kata benda tidak berakal, nggak mungkin dia jamak mudzakkar. Nggak ada kolamuna, nggak ada baituna, nggak ada apa jidaruna, nggak ada. Ya. Harus berakal. Jamak mudzakkar salim itu syaratnya mudzakkar berakal, nggak mungkin nggak berakal di untuk jamak mudzakkar salim. Makanya nanti yang tidak berakal pasti larinya ke jamak apa? Taksir. Taksir. Ya. Berarti kalau ada pun yang Ustaz, berarti ada pun kalau yang mufrad lil akil, lil mufrad lil akil yang mudzakkar Ustaz, mudzakkar lil akil itu dia bisa ke jamak mudzakkar salim dan bisa ke jamak taksir gitu Ustaz ya. Satu lagi. Belum sempurna kita sebutkan. Mudzakkar berakal mushtaq. Oh, mushtaq. Jamak mudzakkar salim dia harus mushtaq juga. Kecuali kalau nama. Kalau nama baru boleh. Tapi kalau selain nama maka harus mushtaq, pecahan dari kata lain. Seperti apa? Makanya muslimun, mushtaq. Kenapa? Karena dia pecahan dari aslama yuslimu. Adapun kalau yang bukan mushtaq, yang lawan dari mushtaq itu apa? Jamid. Mushtaq. Lawannya apa? Jamid.
Mushtaq itu apa? Pecahan dari kata lain. Jamit itu apa? Tidak ada Pecahan dari kata lain seperti apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah. Nah, kalau jamit berarti apa? Tidak, bukan pecahan dari kata lain. Seperti apa? Kolamun, penyebutan pulpen dengan bahasa Arab kolam sudah dari sananya. Nah, ini dinamakan isim jamit. Ya, penamaannya sebuah zat benda dari sananya, dari apa yang disebutkan oleh orang Arab ini dinamakan dengan jamit. Adapun penamaan muslim, kenapa muslim dinamakan muslim? Ya, karena ada pecahan dari kata lain yaitu aslama yuslimu. Nah, seperti itu. Katib, penulis, pecahan dari kata kataba yaktubu. Makanya nanti kalau yang bukan mustaq seperti apa? Rojulun. Nanti pasti jamak taksir. Kenapa? Karena dia walaupun dia mudzakkar, dia berakal, tapi karena dia jamit, makanya jamaknya nanti jamak taksir. Apa? Rijalun. Begitu pula misalnya apa? Ustaz. Ustaz, guru dinamakan dengan ustaz sudah dari sananya. Dalam artian dia bukan pecahan dari kata lain. Berbeda dengan penamaan guru dengan ungkapan mudarris atau muallim. Maka ini mustaq kalau mudarris dan muallim. Ya, mudarris berasal dari apa? Darrosa yudarrisu. Muallim berasal dari allama yuallimu. Makanya kalau mudarris jamaknya apa? Jamak mudzakkar salim, mudarrisuna, mudarrisina. Tapi kalau ustadz, penamaan guru dengan ustadz sudah dari sana ya. Dalam artian dia bukan pecahan dari kata lain. Makanya kalau yang seperti ini, walaupun dia mudzakkar ba'akat, tapi karena dia jamit, jamak yang jamak taksir. Makanya apa jamaknya kita dapati asatidatun atau dia ada dua, asatidu sama saja. Bedanya kalau yang satu bertanwin, yang satu tidak. Nah, tapi baik asatidah maupun asatid itu adalah jamak dari ustad. Apa Ustaz? Ada pertanyaan kemarin Ustaz. Berarti kalau kan ini kan ustad itu kan dia jamit Ustaz. Isim jamit berarti kan itu ada kemarin pernah bertanya Ustaz. Berarti ada yang mengungkapkan ini kan ada perempuan Ustaz. Perempuan mau bilang sama anak-anak. Berarti terima kasih ada yang bilang ustadzatu gitu Ustaz. Dengan penambahan jadi jamak mu'anats salim Ustaz. Berarti ini salah Ustaz ya? Ya kalau perempuan ya jamak mu'anats salim. Oh berarti dari gurunya perempuan. Kalau gurunya perempuan ya jamaknya jamak mu'anats salim. Ustadzah jamaknya apa? Ustadzatun. Nah, jamak mu'anats salim ustadzatun. Jadi asatidah atau asatid, baik yang ada tak marbutoh atau tidak ada tak marbutoh, ini jamak untuk yang laki-laki, ustaz. Ada tak marbutohnya jamak laki-laki ya, memang seperti itu jamak taksir, jamak yang tidak ada beraturan. Walaupun di sini ada penjelasan, kenapa ada tak marbutoh di sini apa? Dia gantian dari apa? Ya. Jadi ketika ya-nya dihilangkan maka harus ada tak marbutohnya dan dia menjadi isim munsharif. Karena nggak ada isim ghairu munsharif ikut wazan afailah. Adapun kalau asatid maka kalau ada ya-nya berarti nggak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia termasuk dalam sighah muntahal jumu ikut wazan afailu. Tapi intinya keduanya baik asatidah yang ada tak marbutoh ataupun asatidu tidak ada tak marbutoh. Jamak taksir ini untuk jamak dari ustad, bukan ustadah. Ustadah jamaknya jamak muannasa salim ustadzat. Kalau perempuan ya iya ustadzat. Nah, ya anak-anak yang harus manggilnya ustadzat karena kan gurunya perempuan. Berarti tidak bisa pakai asatidah Ustaz ya? Ya nggak bisa. Asatidah itu jamak dari ustad. Ya. Asatidah itu jamak dari ustad. Bedanya kalau asatidah dengan ungkapan asatidah jamak dari ustad, maka di sini dia makanya bertanwin. Nanti rafa dengan domah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Ustadat, asatidatun, asatidatan atau asatidatin. Tapi kalau asatidu ini masuk dalam isim ghairu munsharif, alasannya karena sighah muntahal jumu, maka dia perubahannya cuma dua, asatidu atau asatida. Rafa dengan domah, nasab dan jar nanti dengan fathah. Tapi asatidah nggak bisa digunakan untuk ustadah.
kecuali kalau misalnya Umum. apa namanya? Untuk umum dalam artian Campur khitab saja. kita ada laki-laki, ada perempuan. Maka penggunaannya dengan mencukupkan bentuk mudzakkar, itulah yang yang perlu kita lakukan. Jadi kalau umumnya kalau ada penggabungan antara mudzakkar dan muannas, maka cukup mendatangkan yang mudzakkar. Nah, Ustaz. Langsung, Ustaz. Seperti seperti Rabbik firli waliwa lidayya. Rabbik firli waliwa lidayya. Waliwalidai, kalau kita walidai kan itu bentuk musanna. Jadi walid musannanya walidani atau walidai. Walidai. Maksud walidayya di sini kedua orang tuaku, yaitu ayah dan ibuku. Pada walidai ini kan bentuk dari walid mudzakkar. Berarti dua bapakku, ya enggak. Di sini maksudnya bapak dan ibu. Ya, walaupun bentuknya mudzakkar, tapi maksudnya bapak dan ibu. Walid dan walidah. Nah, Ustaz. Nah, karena memang dalam bahasa Arab ketika yang diajak bicara itu gabungan dari mudzakkar dan muannas, maka kita cukupkan dalam bentuk yang mudzakkar. Makanya perintah-perintah dalam Al-Qur'an sekalipun bentuknya datang dalam bentuk yang mudzakkar, tapi masuk di dalamnya perempuan. Ya. Afwan, kira-kira kitab apa yang bisa Ana lihat Ustadz untuk terkait masalah tadi jamu mudzakkar salim Ustadz, supaya Ana bisa ulang-ulang murojaah di situ Ustadz. Di antara bagus itu buat yang dan mudah bahasanya bisa Jami'ud Durus. Jami'ud Durus, naam Ustadz. Lil Mustafa Al-Ghalayini. Nah, Ustadz. Ya, syukran Ustadz. Itu dia lengkap dan bahasanya teratur mudah. Nah, Ustadz. Nah, syukran Ustadz. Baik. Mana tadi? Jadi sekali lagi ya, ini terlalu panjang. Jadi nabat, ya. Kita kembali ke tadi nabat. Jadi kenapa nabat ke jama' muannas salim bukan ke jama' taksir ya? Karena pengetahuan jama' taksir itu sifatnya apa? Sama. Ya. Kita nggak bisa membuat sendiri, kita hanya mengikuti. Kalau ada, ya kita bisa datangkan. Ya, tapi kalau tidak ada, ya gimana? Nggak bisa kita buat-buat. Ketika kita dapati ternyata kita cari-cari di kamusnya ada jama' taksirnya, menunjukkan nanti kalau mau kita maknain jama' dengan ke jama' muannas salim. Ya, jadi jama' muannas salim itu adalah pilihan ketika kata benda yang berakal, kata benda mudzakkar, isim mudzakkar yang kata benda dia tidak memiliki jama' taksir, maka kita larikan ke jama' muannas salim. Paham nggak? Asalnya kata benda dia punya jama' taksir. Asalnya kata benda itu nanti dia punya jama' taksir. Baitun buyut. Kemudian apalagi misalnya kursiyun karosin, faslun fusul. Ya kan? Kemudian apa? Mal'ab mala'ib. Dan seterusnya. Asalnya isim-isim mudzakkar yang dia adalah kata benda tidak berakal, dia punya jama' taksir. Tapi ada di sana nanti ada beberapa kosakata mudzakkar kata benda tidak memiliki jama' taksir, maka kita larikan ke jama' muannas salim. Seperti apa di sini? Nabat. Kemudian apa lagi? Hammam. Hammam kalau kita cari nggak ada penyebutan jama' taksir, maka nanti kita bentuk ke jama' muannas salim. Bukan karena dia muannas, tapi karena tidak memiliki jama' taksir. Karena pengetahuan jama' taksir sifatnya sama'i. Kemudian apa lagi? Mustashfayat. Kenapa kok jama' muannas salim mustashfa muannas? Bukan, karena tidak ada jama' taksirnya. Makanya sebagian ulama nggak mau menyebutkan istilah jama' muannas salim ini dengan penamaan jama' muannas salim. Tapi mereka mengistilahkan dengan apa? Jam'un bi ziyadati alif wa ta, seperti halnya Ibnu Syam rahimahullah taala. Dia nggak mau ngungkapin dengan jama' muannas salim. Kenapa? Karena di sana ada bentuk-bentuk mudzakkar yang dibentuk ke jama' ini. Yang padahal asalnya dia bukan muannas tapi mudzakkar seperti tadi. Nabat, kemudian apa? Hammam, seperti mustashfa. Namun ya
bagi ulama yang menamakan dengan istilah jamak muannats salim pun ya, tidak masalah. Kenapa? Karena secara umum memang untuk bentuk-bentuk muannats, ya, walaupun ada juga yang asalnya untuk mudzakkar, namun ini kan sifatnya apa? Tidak banyak. Karena hanya yang akan dibentuk ke jamak muannats salim ini yang asalnya mudzakkar itu yang sudah tidak memiliki jamak taksir. Kalau masih memiliki jamak taksir, ya jamak taksir yang harus kita sebutnya. Ya. Mafhum? Ya, lanjut. Syekh Aulia, Wasil. Nah, Ustaz. Sahibu, nah, Ustaz. Nah, نعم صاحب المزرعة فلاح ماهر وهو يسقي الأرض ويجمع الثمار ثم wa ويجمع yajma. الثمار ويجمع الثمار ثم يعود إلى بيته بعد غروب الشمس مسرورا بما رزقه الله. Dan pemilik kebun adalah petani yang mahir Ustaz ya. Yang mahir, bahasa sudah masuk dalam bahasa kita. Yang handal, mahir handal. Nah, yang handal. Dan dia adalah yaski pemilik yaski apa ya? Apa? Sako yaski. Ini sebenarnya sudah pernah dapat apa? Menyiram. Mengairi. Nah, menyairi sudah. Mengairi, memberikan apa? Air. Ya. Dan seorang petani dan dia mengairi tanah sudah. Tanah atau yang maksudnya tadi apa? Sawahnya. Mengairi sawahnya. Dan dia mengumpulkan as-thimar. Thimar ini apa kemarin? Mana thimar Ustaz? Jam'un samarah. Buah. Mana samarah? Buah. Samaratul ilmi al-amal. Buah dari ilmu itu apa? Amal. Dan dia mengumpulkan buah-buahan. Kemudian ya'udu ila baitihi, dan dia kembali kepada rumahnya ba'da ghurubi syams, setelah terbenamnya matahari, masruron, dalam keadaan gitu ya, masrur hal maksudnya. Nah, hal. Masruron dalam masrur ini dari kata saror apa? Sarro, membahagiakan, masrur, bahagia. Dalam keadaan bahagia gitu ya. Dalam keadaan bahagia terhadap apa yang Allah rizkikan atasnya untuknya. Untuk profit. Idan na'ti ila al-as'ilah. Mada huna a'rif ma tahtahu khattun. Ya, i'rab kosakata yang Anda atau yang diberikan garis bawah. Di sini tidak ada, mungkin dari Anda. Dan naftar. Lakin man sayu'rib ghair Syekh Aulia, man huna. Selain Nasiruddin. Bapak Nasruddin, baik. Man yurid al-musyarakah fa alaihi raf'ul yad. Maka harus tolong diangkat tangannya supaya mudah tidak agar mudah kita tahu siapa yang siap, siapa yang tidak. Karena kalau kita pilih secara acak biasanya banyak yang nggak bisa. Jadi yang siap silakan diangkat tangannya biar kita pilih. Ya, Bapak Nasruddin. Dan a'rif masalan nurid kalimah mazra'ah. Mana mazra'ah? Hadhihi mazra'atun saghirah. Mazra'ah, a'rif. Aina ya Ustaz? Mazra'ah. Al-a'la fi awalil jumlah. Hadhihi mazra'atun saghiratun. Mazra'ah khobar ya Ustaz. Khobar min hadhi. Khabarul mubtada. Khobarun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Baik, labas. Ya. Semua nurid as-sani min al-kalimah
As-saghir. As-saghir. An-nabatu as-saghir akhbar. As-saghir khobarun mubtadaun Laisa bisahih. khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Muta'akkid annahu al-khabar? Yakin dia Li'annahu sebagai khabar? As-saghir. Naam. As-saghir khobarun ya Ustaz. Nah, perhatikan antara dia dengan isim sebelumnya dari sisi apa? Ma'rifat dan nakirahnya. Sama-sama apa? Alif lam. Sama-sama ma'rifat. Sama-sama ma'rifat. Yang kaidahnya harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakirah itu apa? Na'at. Nah, jadi as-saghir laisa khabaran bal mada? Na'tan. Na'tan. Ya. Na'tun. Saghiru na'tun. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Na'tun marfu. Kenapa dengan dhamma? Naam. Kenapa dengan dhamma? Li'anahu mubtadaun. Kenapa dengan dhamma? Kalau tanda i'rab berarti kaitannya dengan bentuk kata mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Sekarang as-saghir bentuknya masuknya mana? Musanna, jamak atau apa? As-saghir bentuknya mufrad ya Ustaz. Nah, makanya kan li'annahu mufrad. Ya, mufrad kan sebagaimana sudah kita jelaskan. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Iya. Kelas? Baik. Al-akhir sahibu atau afad. La. Al-mazra'ati. Mazra'ah. Sahibul mazra'ati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismul mufrad. Ahsan. Jadi sini apa? Al-mazra'ati mudhafun ilaihi. Adapun di sini sahib jadi apa? Sahib mudhaf ya Ustaz. Wa mubtada wa mudhaf. Jabatan utama yang mubtada wa huwa mudhaf nabi. Dia juga punya jabatan utama yaitu mudhaf untuk mudhafun ilaih kata setelahnya. Adapun khabarnya mana dari kata sahib? Khabarnya falahun. Nah, falahun ini sebagai khabarnya. Khabar. Adapun mahir jadi menjadi na'at. Na'at. Mahir jadi na'at. Fi. Nah, itu kemuliaan. Sama man yurid masyarakat Ibu Sumi. Naam Assalamualaikum ilaik. Ada huna alba istakhrij minan nas isma isyaratin. Hadihi ya Ustaz, hadihi majra'atun ismul isyarah. Fakat? Fakat, naam Ustaz, fakat. Nah. Laisa hunaka ismul isyarah illa hadhihi al-kalimat hadhihi fi awalil jumlah. Laisa hunaka ismul isyarah akhar. Baik. Jim istakhrij minan nas dhamiran yaqa'u mubtada'an. Ma mana tarjimi awalan as-su'al. Keluarkan dari nas dhamir yang dia jadi mubtada. Wahwa yasqi. Mana? Wahwa yasqi. Ini dhamir. Huwa di sini. Nah. Huwa di sini jadi apa? Mubtada. Mana kabarnya? Yasqi.
Kabarnya mana? Yasqi. Berupa apa? Fi'il mudhari. Fi'il saja. Berupa jumlah. Berupa kalimat. Ya. Jadi berupa apa? Jumlah. Kabarnya mana? Kabarnya berupa jumlah fi'li. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Gabungan dari apa? Fi'il dan fa'ilnya. Nah. خلاص يكفي طيب جزاك الله خيرا ثم ثانيا اختر مما بين القوسين الصفة المناسبة وأكمل بها الجملة كما في النموذج. Apa perintahnya sini? Pilih apa? Kosakata yang ada di dalam kurung, ya seperti nanti di contoh itu ada sogir, ada sogirah, ada as-sogiru. Untuk menjadi apa? Sifat yang cocok, sifat yang sesuai, ya, menjadi naat yang sesuai. Wa akmil biha al jumlah, dan sempurnakan kalimat ya, yang ada di dalam soal. Contohnya di sini aktif lu an nuktah nasyid, ya, anak titik-titik rajin. Maka kita diminta untuk memilih salah satu kosakata yang ada di dalam tanda kurung sebagai pelengkapnya. Dengan menyesuaikan kaidah apa tentunya di sini? Kaidah naat man'ut. Karena kosakata yang akan kita pilih akan kita jadikan naat. Berarti harus ada penyesuaian antara naat pada kosakata yang di dalam kurung dengan man'ut kosakata sebelumnya. Yang di sini nanti jadi mubtada. Ya, insyaallah mudah ya. Seperti di sini atiflu nuktah nasyitun. Anak titik-titik rajin. Mana yang paling sesuai? Adalah as-sogir. Ya, adalah as-sogir. Kenapa? Ya, karena ini yang menyesuaikan kaidah naat man'ut, di mana kaidah naat man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Ya, karena atiflu di sini man'utnya ma'rifat, maka naatnya juga harus ma'rifat. Nggak mungkin naatnya nakirah. Sehingga nggak mungkin sogirah, tidak mungkin sogirun. Ya. Begitu pula kaidah naat man'ut harus sama jenisnya. Karena atiflu di sini mudzakkar, maka yang harus kita pilih juga harus mudzakkar, yaitu as-sogiru. Ya. Sogirun kan mudzakkar, kenapa nggak sogirun saja? Karena tadi untuk yang ma'rifat dan nakirahnya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Ya, anak kecil tersebut rajin. Man huna Ibu Laila. Ya, tafadhali. Ajibi minal awal ila rabi ma'a tarjamah. Ya, silakan Ibu Laila. Asyajaratul khadra'u katsiratus simari. Pohon yang hijau itu banyak buahnya. Ahsan. Hadhihi kharitatun nafi'atun. Peta ini yang bermanfaat. Al-Mustasfa. Pengabarannya bukan gitu, penerjemahannya bukan gitu. Bukan peta ini. Peta ini penerjemahan seperti itu dengan mendahulukan kata benda daripada kata tunjuk kalau kata bendanya ma'rifat. Setelah isim isyarahnya ma'rifat, baru peta ini. Tapi kalau setelah isim isyarahnya langsung nakirah, tidak ma'rifat, maka bukan peta ini, tapi ini adalah peta yang bermanfaat. Makanya tadi kan nafi'ah di sini kosakata yang ada dalam kurung sebagai sifat dari kosakata yang sebelumnya kharitah. Jadi peta ini adalah peta yang bermanfaat. Wadih?
Jadi kalau setelah isim isyarah tidak ma'rifat, ya, tidak ada alif lamnya, berarti penerjemahannya harus berurut. Ini adalah peta. Tapi kalau setelah isim isyarah ada alif lamnya, ma'rifat, baru ini adalah peta. Peta ini kita sebutkan apa? Kita terjemahkan kata bendanya dulu. Ya, karena nanti istilahnya di sini, insya Allah akan kita pelajari dalam ilmu nahwu akan menjadi apa? Badal. Badal. Adapun kalau di sini dia tidak ma'rifat, dia bukan badal, tapi jadi khobar. Makanya kita terjemahkan dengan ini adalah peta yang bermanfaat. Ya, jadi maklum dapat dipahami, Ibu tadi. Nah, Ustaz. Coba sebentar, kita berikan contoh beberapa. Ada. Coba dibaca Ibu dan diterjemahkan. Baik. Nah. Rumah Ya, coba ini, Ibu. Rumah ini besar. Nah, tapi kalau kita rubah jadi apa? Hada baitun kabirun. Berarti mananya jadi apa? Ini adalah rumah yang besar. Nah, ini adalah rumah yang besar. Pada kalimat yang pertama yang jadi hada mubtada, yang jadi khabar apa? Kabirun. Adapun pada kalimat kedua tetap yang jadi mubtada adalah hada, tapi yang jadi khabar bukan lagi kabirun tapi apa? Baitun. Ya, makanya kita terjemahkan ini adalah rumah, pelengkapnya. Rumah jadi pelengkapnya, penyempurnanya. Ya, bukan sekedar kata tambahan, bukan sekedar keterangan tambahan, tapi sebagai penyempurna dari hada. Ini adalah rumah. Tapi kalau pada kalimat yang pertama, pelengkapnya, penyempurnanya adalah kabir. Adapun bait ini hanya ada istilahnya keterangan tambahan saja untuk memaksudkan dari benda yang ditunjuk. Ya. Jadi apa? Ini rumah ini adalah besar. Ya. Rumah ini adalah besar. Ya, insya Allah nanti akan kita lebih sempurnakan pemahamannya kalau sudah masuk bab badal. Ya, wasili Ibu. Asanis tadi masih Ibu Laila sampai nomor 4. Mazilti maujudah, masih ada Ibu Laila? Ada, Ustaz. Nah, ya. Dilanjut. Al-Mustashfa. Al-Markaziyatu kabirun. Al-Mustashfa al-Markaziyatu kabirun. Muta'akkidah, yakin? Kenapa al-Markaziyah? Karena al-Mustashfa. Kenapa? Mu'annas. Kalau mu'annas, kenapa khobarnya kabirun? Kenapa enggak kabiratun? Kenapa? Karena al-Mustashfa mudzakkar. Kenapa dianggap mu'annas, Ibu? Al-Mustashfa. Tahu? Jadi alasannya Ibu menganggap dia al-Mustashfa dengan mu'annas, alasannya kenapa? Enggak, tadi Ana lihat ada al, terus ingat kalau al itu kan ma'rifah nih.
Iya, kenapa kok dipilih yang mu'annas? Kenapa nggak misalnya yang sebelumnya, yang muzakkar? Karena itu Berarti kan, al-markaziyun. Kayaknya ada tanwinnya itu, Ustaz. oh, karena ada tanwin ya? Enggak, ini berarti sini yang salah cetak. Harusnya Oh, al-markazi. Nggak udah jelas, nggak mungkin ada alif lam apa? Dia bertanwin, itu berarti salah cetaknya di situ. oh iya. Iya. Berarti al-mustasfa muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Muzakkar ya. Jadi alif di situ dia bukan alif ta'nis maksurah, ya. Alif di situ ya memang bagian dari kata pada kata mustasfa sehingga dia tetap muzakkar. Muzakkar. Ya. Adapun di sini tadi di al-markaziyun itu salah cetak, harusnya al-markazi yuk tanpa Al-markaziyun. tanwin karena sudah ada alif lam atau sudah ada al. Ya. Ma makna Alif. al-markaziyun? Mau al-markazi? Mana ya, Tempat Alif? ya? Umum. Pusat. Markazi. Pusat. Pusat. Sentral. Sentral. Nah, pusat. Kalau bahasa kita. Al-mustashfa al-markaziyu kabirun. Rumah sakit pusat itu adalah besar. Nah, Ar-rajulul muslimu shadiqun. Laki-laki muslim itu adalah jujur. adalah seorang yang jujur. Barakallahu fiik. Sama huna yujad Ibu Yanti. Ustaz. Ya, wasili hatta as-samin. Hadza amalun mufidun. Nah, Ini adalah amal yang bermanfaat. nah. Al-qamisul asfaru jadidun. Kemeja yang kuning itu baru. Nah. Al-jalisus solihu nafi'un. Pembantu yang soleh ya Ustaz. Jalis sama Teman duduk. Yang duduk. teman duduk, teman. Ya. Teman duduk yang soleh itu bermanfaat. Nah, bermanfaat, ya, memberikan manfaat kepada teman duduknya. Ya, memberikan faedah-faedah, ya. Nasihat-nasihat. Nah, Ya, Ustaz. Yang ar-rajulu al-muhadzabu la yamallu. Laki-laki lah. Hunaka takmilah, masih ada penyempurnanya di bawah. Ar-rajulul muhadzabu la yamallun nasu hadithahu. Laki-laki yang sopan itu yamallu afwan Ustaz. Bosan. Laki-laki yang sopan itu tidaklah manusia bosan dengan perkataannya. Ahsan. Laki-laki yang sopan itu menjadi apa? Orang-orang menjadi apa? Tidak bosan dengan apa yang diucapkannya. Menjadikan akan orang-orang bosan. apa? Tidak bosan dengan apa yang diucapkannya, dengan sopan santunnya yang bagus, ya. Tutur katanya yang baik, ya. Ucapannya yang baik, ya. Yang tidak dikeluarkan kecuali yang baik. Baik. Barakallahu fiik. Salisan ij'alu. Ini tentu salah, ya. Insya Allah kalau kita sudah tahu kaidah, kita nggak akan goyah. Dalam artian ya pasti yang tidak sesuai kaidah itu yang berarti ada salah penulisan. Seperti ini nggak mungkin sini kita ij'al. Pasti ij'al sukun. Kenapa? Karena fi'il amr. Begitu pula tadi seperti nggak mungkin al-markaziyun. Pasti al-markaziyu. Kenapa? Karena sudah ada alif lam. Jadi tidak usah ragu kalau kita sudah mengetahui kaidah, namanya sudah ada alif lam, tidak mungkin bertanwin. Namanya fi'il amr pasti di sini ya, ketika domirnya anta berarti sukun. Ij'al ma bainal qausain sifatan lil mubtada. Jadikan ya kosakata yang ada di dalam kurung menjadi apa? Sifat, menjadi na'at. Untuk siapa? Mubtada'nya.
kata sebelumnya. Ya. Wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir, dan ubah ya segala hal yang perlu dirubah ya. Ya, berarti ini perubahan di sini berdasarkan kaidah na'at man'ut. Ya harus ada penyesuaian jenisnya, harus ada penyesuaian ma'rifat dan nakirahnya. Ini secara umum baru dua sisi ini yang akan terlihat, yang perlu kita perhatikan, walaupun nanti masih ada sisi-sisi lain ya yang belum disinggung, belum dijadikan soal. Contoh di sini al-qurrasatu ma bainal qausain jadidun nadhifatun. Ya, buku baru bersih. Ya, kita diminta untuk kata jadid ini agar jadi na'at sifat dari kurosah. Kurosah kita lihat jenisnya mu'annas. Ya, antara mudzakkar dan mu'annasnya mu'annas. Kemudian ma'rifat nakirahnya yang namanya mubtada ma'rifat. Ya, berarti juga harus kita jadikan na'atnya ma'rifat, kemudian mu'annas. Sehingga kita katakan al-qurasatul jadidatu ma'rifat, kita berikan al, kemudian kita jadikan mu'annas al-jadidatu dengan ditambahkan ta marbutah. Ya. Nadhifatun. Buku tulis yang baru itu bersih. Sahal jiddan insyaallah. Dan Ibu Marni. Ya, lahdah. Kan soalan huna. Sadis idan sittah idan ajib salasah min hadhil as'ilah. Min al-awwal ila as-salis. Al-awwal al-jarrahu al-mahiru masyhurun. Ya. Mana jarrah? Ahli bedah. Ahli bedah. Ya, alladhi terkenal. Nah, ahli bedah yang mahir tersebut terkenal. Nah. Asani al-azharul hamra'u badi'atun. Sang, mumtaz. Bunga-bunga merah itu bagus. Nah. Asalis al-babul kabiru maftuhun. Pintu besar itu terbuka. Pintu besar itu terbuka. Santi. Barakallahu fiik. Sama Ibu Silmi. Wujud. Mawjudah. Ya, wasili Ibu. Min arabi ila sadis. Al-wi'a'u al-mamlu'u saghirun. Wadah yang penuh itu kecil. Nah. Al-hisanul arabiyyu sari'un. Kuda Arab itu berjalan dengan cepat. Al-jinniyul muslimu syuja'un. Tentara muslim itu berani. Nah, barakallahu fiik. Sama rabi'an ij'al ma bainal qausain sifatan lil khabar. Model soalnya sama seperti sebelumnya, bedanya kalau tadi ya naatnya untuk mubtada, kalau di sini naatnya untuk siapa? Khabar. Contoh as-sayyadu rajulun as-sabiru. Tentunya salah. Kalau mau kita jadikan as-sabir sebagai naat dari rajul, harus menyesuaikan apa? Jenisnya dan ma'rifat serta nakirahnya. Rajul mudzakkar. Ma'rifat dan nakirahnya nakirah. Sehingga sifatnya juga harus kita jadikan nakirah. Sabirun. Ya. As-sayyadu rajulun sabirun. Mana as-sayyadu rajulun sabirun? Mana sayyad? Pemburu. Nah, pemburu itu seorang laki-laki yang apa? Sabir. Sabar. Nah. Dan alladhi yusharik ma'ana Bapak Yusuf Ardian. Nah, Ustaz. Mawjud. Ya. Tafadhal ajib minal awal ila as-salis. Al-Qur'anu kitabun karimun. Al-Qur'an adalah kitab yang mulia.
Al-asadu hayawanun muftarisun. Ait, coba diulang. Al-asadu hayawanun muftarisun. Nah, Ma makna muftarisun? hewan yang buas. Oh, singa. Lawannya apa? Jinak apa? Alifun. Alifun. Nah, alif. Ya. Al-kittu hayawanun alifun. Nah, Singa ya, itu hewan nah, yang singa. buas. Hewan yang buas. Nah, Al-muslimu qaidun qawiyun. Muslim yang duduk itu kuat. qaid. Nah, beda antara qaid dengan qaid dengan ain. Yang duduk, ya, duduk, qa'ada. Pecahannya makanya qaidun, Ada. yang orang yang duduk. Nah, ini pecahan dari qa'ada, duduk. Yang semakna dengan apa? Jalasa. Nah, adapun qaid hamzah itu berasal dari apa? Qada yaqudu. Mana qada yaqudu? Pemimpin. Memimpin. Ya, memimpin. Berarti qaid Pemimpin. Ya. Ini seperti sama Yasu. yasu pecahannya apa? Shaim. Orang yang berpuasa. Jadi apa? Kalau fiilnya adalah fiil yang tengahnya huruf ilat, maka nanti isim fa'ilnya huruf ilat tersebut dirubah ke hamzah. Nah, maka di sini jadi apa? Shaim. Dirubah ke hamzah. Jadi hamzah ini adalah gantian dari apa? Dari huruf ilat. Ya. Ya. Shaim, qaid, khaif, khafa ya khafu, takut. Ya, orang yang takut khaif. Nah. Ya, coba diulang. Bapak. Al-muslimu qaidun qawiyun. Ya. Laki-laki muslim itu pemimpin yang kuat. Ahsan. Bapak. Bapak Aulia. Rubama. Yumkinuka an tusyarik maratan saniyah. Nah, Ustaz. Ya, wasil. Min ar-rabi' ila sadis. Aisyatu muallimatun an-nasyitatu. Langsung saja. Langsung dibentuk kalimat dengan naat yang sesuai kaidah. Jadi soalnya yang tidak sesuai kaidah jangan disebut lagi. Langsung. Mubasyarah. Jadi di sini apa latihannya Ustaz dibuat naat man'ut Ustaz ya. Naat man'ut. Jadi yang dalam kurung ini, kosakata dalam kurung ini kita diminta untuk dijadikan naat untuk kata sebelumnya yaitu khabar. Dan kaidah naat man'ut tentunya harus sama apa? Pertama jenisnya, kemudian yang kedua apa? Ma'rifat dan nakirahnya. Ma'rifat dan nakirahnya harus sama. Karena yang akan jadi naat man'ut di sini, yang akan apa menjadi man'ut atau yang disifati di sini adalah nakirah, berarti naatnya juga harus nakirah. Nah, Ustaz. Berarti Aisyatu muallimatun nasyitatun. Tadi Aisyah adalah seorang guru yang apa namanya lincah atau apa aktif, rajin. Nah. Apa? I'rab Ustaz ya? Enggak, dilanjut sampai nomor 6. Oh, sampai nomor 6. Salihun jalisun muhadzab adalah seorang laki-laki yang soleh. Muhadzab di sini salihul muhadzabu jalisun. Gimana? Enggak. Di sini apa? Al-muhadzab itu mana salihun? Al-muhadzab orang soleh.
Muhadzab. orang yang soleh. Nah, tapi di sini bukan lagi bermaksud apa? Sifat. Tapi di sini bermaksud apa? Nama. Nama. Ya karena memang nama itu ya banyak diambil dari bentuk sifat sebagai bentuk doa soleh. Ya, diberikan nama seseorang dinamakan dengan soleh agar menjadi orang yang soleh. Ya walaupun asalnya sifat, ya, tapi ketika dia sudah dijadikan nama, maka berubah dia, jadi berpindah. Ya, jadi ada intikal minas sifah ila al asma. Ya, ada perpindahan dari sifat ke nama, ke isim. Jadi Kalau dia masih berupa sifat, dia nakirah. Seperti misalnya apa? Hada rajulun salihun. Ini adalah laki-laki yang salih. Salih di sini ma'rifat atau nakirah? Nakirah, Ustaz. Nakirah. Kenapa? Karena sifat. Ya, untuk siapa? Rajul. Ya. Tapi kalau pada kalimat yang disebutkan salihun, ini nama. Maka yang di sini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifat. Kenapa? Karena salih di sini dipergunakan untuk nama, bukan lagi sifat. Kalau dipergunakan untuk nama berarti jadi ma'rifat. Ya. Nah, salih di sini berarti ma'rifat. Ya, makanya mubtada dia. Jadi mubtada. Dan kaidah mubtada kan harus ma'rifat. Karena kalau sifat nggak boleh. Nah, ya. Mubtada harus ma'rifat. Nah, berarti maksudnya sahilunil muhadzib zabu. Kenapa? Enggak, al-muhadzab ini dipergunakan untuk naat si Jalis, kabar, jalis. Al-muhadzab itu pendidikan saya. Guru. Mana muhadzab? Muhadzab sopan. Sopan. Oh, sopan berarti soleh adalah duduk soleh. Teman duduk. Teman duduk soleh. Sopan. Teman duduk yang sopan, teman nongkrong yang sopan. Oh, maksud. Jadi kalimatnya tadi apa? Salihun jalisun muhadzabun. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena muhadzab jadi naat untuk jalisun. Ya. Untuk tadi jelas ya. Jadi kata sifat itu asalnya kalau dia masih dimaksudkan untuk berupa sifat, dia apa? Nakirah. Kalau tidak ada alif lam. Tapi kalau dia digunakan untuk menjadi sebuah nama seseorang, maka dia nanti jadi ma'rifat. Ya. Setiap kata yang dijadikan untuk apa? Nama, ya, apakah orang atau tempat, nanti dia jadi ma'rifat. Walaupun asalnya adalah sifat. Ya, solih, siapa lagi misalnya? Hamid. Ya, Hamid kan sifat dari apa? Hamidah yahmadu, memuji. Ya, Hamid orang yang memuji. Ya. Mahmud yang dipuji. Nah, kebalikannya, isim maf'ul. Ya. Kalau Mahmud di sini masih punya sifat, berarti nanti nakirah. Kalau tanpa al. Tapi kalau Mahmud digunakan untuk orang, nama orang, maka jadi ma'rifat. Ya, sekalipun tidak ada alif lamnya. Iya, Wasil. As-sadis. Ar-raqmu sadis. Dawudu anisun nafi'un. Dawud adalah teman yang bermanfaat. Teman duduk yang bermanfaat. Teman duduk yang bermanfaat, yang banyak memberikan manfaat kepada temannya. Dawud atau Dawud? Dawud. Wawunya panjang atau pendek? Pendek. Oh, itu Dawud. Panjang atau pendek? Panjang kalau salah di Al-Quran soalnya. Dawud was. Panjang di situ. Kenapa? Karena di situ ada harfun yuntaku wala yuktabu. Di kata Daud itu ada huruf yang tidak ada secara bacaan tapi tidak ada secara tulisan. Jadi seakan-akan apa? Ada waw seperti ini. Nah, makanya kalau Al-Qur'an waw yang jadi matnya ini tulisannya kecil. Oh, mat silap. Jadi di sini tadi ya. Karena memang dalam beberapa kosakata ada huruf-huruf yang ada secara bacaan saja tapi tidak ada secara tulisan. Di antaranya adalah waw pada kalimat Daud. Sebagian ulama nahwu menyebutkan apa? Dicuri. Ya, waw Daud itu dicuri oleh siapa? Ya, lelucon saja ya. Dicuri oleh siapa? Amrun. Makanya Amrun ada waw tapi tidak ada secara tulisan ada tapi tidak ada secara bacaan, kebalikannya. Ya, makanya Amrun yang mau
kalau secara bacaan ya wawnya seakan-akan tidak ada. Ya, tapi kalau ditulisnya harus ya, untuk membedakan antara Umar dengan Amrun. Ya, sebagian ulama yang nahwu ya lelucon ya apa Amrun ini adalah waw curian dari siapa Daud. Nah, ya, hanya ini saja ya. Nah, intinya di sini ya, memang dalam beberapa kosakata dalam bahasa Arab ada yang ada huruf, ada secara tulisan, tapi tidak ada secara bacaan. Seperti yang ada tulisan, tapi tidak ada secara bacaan adalah kata atau huruf waw pada kata amrun. Kemudian contoh lain lagi apa? Seperti apa? Waw pada ulaika. Waw di sini ada, tapi tidak ada secara bacaan. Tulisannya ada. Kita makanya membacanya bukan ulaika, bukan, tapi ulaika, pendek. Langsung ke lam. Kenapa? Karena itu ada secara tulisan saja, tapi tidak ada secara bacaan. Kebalikannya ada yang secara bacaan ada, tapi tulisannya tidak ada. Ya. Secara bacaan ada, tapi tulisannya tidak ada, seperti waw pada Daud tadi. Nah, tulisannya nggak ada, tapi bacaannya tetap harus ada Daud. Jadi bukan Daud, tapi Daud. Begitu pula apa? Alif pada lafzul jalalah Allah. Jadi Allahu. Oke, kalau di mushaf lokal itu ditulis harokatnya ke atas untuk menunjukkan ada alif setelah lam. Ya, tapi kalau di mushaf ya, Utsmani ya, Madinah itu ya seperti biasa. Kenapa? Karena ya sudah diketahui memang di lafzul jalalah Allah ada alif ya, ada secara apa? Bacaan tapi tidak ada secara tulisan. Ya, begitu pula contoh seperti apa? Zalika, ya, tulisannya pendek. Ya, setelah zal langsung lam. Tapi bacaannya bukan zalika, tapi zalika. Nah, jadi seakan-akan ya ada alif setelah zal tapi tidak ditulis. Begitu pula apa? Haza, bukan haza, tapi haza. Ya, ada alif setelah ha, ada secara pengucapan tapi tidak ada secara tulisan. Jelas? Bagaimana kita mengetahui di sana ada huruf secara tulisan, tidak ada secara pengucapan, sebaliknya tidak ada secara bacaan, tidak ada secara penulisan? Bagaimana? Ya dengan sama'i. Ya. Dengan sama'i. Ya. Dan ini sifatnya tidak banyak. Ya, hanya beberapa kosakata saja. Nah, asalnya kalau ada tulisannya berarti ada secara bacaan. Sebaliknya, kalau tidak ada tulisannya, tidak ada bacaan. Ya. Tidak ada secara bacaan. Itu hukum asal. Adapun ini yang termasuk dikecualikan dan tidak banyak. Sekali lagi tidak banyak. Hanya beberapa kosakata saja. Mafhum? Khamisan yang kelima, akmil kulla jumlatin bi sifatin munasibah. Ya, sini diminta untuk mendatangkan sifat atau naat yang sesuai dengan man'utnya dari sisi kaidah dan makna. Dari sisi apa? Kaidah dan makna. Ya, maknanya juga harus sesuai ya. Ya, langsung saja di sini kita kembali ke Ibu Laila. Bedanya dengan sebelumnya, kalau di sini tidak ada pilihan, langsung kita diminta untuk memberikan kosakata dari apa yang kita ketahui dari mufradat. Ya, silakan Ibu. Ibu Laila. Iya. Apa suara nanti tidak dengar, Ustaz? Nah, alan maujudah. Alan sautuki maujud. Sekarang ada. Kalau tadi belum. As-sayyaratu. Nah. As-sayyaratu shaghiratu musri'atun. Nah, sayyaratu shaghiratu. Nah. Ya, dibaca secara lengkap. Kemudian diterjemahkan. As-sayyaratu shaghiratu musri'atun. Mobil kecil itu cepat. Nah. Sama Asani ajib hatta huna
Kasir. Dan hatal khamis, sampai nomor 5. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Nah, Al-mataru. Bandara. nah. Ustaz, kalau isim fa'il boleh Ustaz. Kenapa? Al-matarul wasi'u. Nah, al-matarul wasi'u. Ba'idun. Nah, Bandara itu luas. Bandara yang luas itu adalah jauh. nah, bandara yang luas itu jauh. Ar-rajulu salihu sadikun. Laki-laki yang soleh itu adalah jujur. Nah, Fatimatu ummun. Maksudnya ini cari ini dicari mudhof ilaihnya ya Ustaz. enggak. Naat. Kita diminta untuk mendatangkan naat. Jadi Fatimah itu ibu yang bagaimana? Baik. Ya. Fatimatu Siapa? ummun rahimah. Penyayang. Nah. Rahim. Nah, tadi Jimmy. Fatimah itu adalah ibu yang penyayang. Nah, Santi. Sadis. Man huna? Ibu Yanti. Mawjudah. Ibu Ustaz. Yanti. Nah. Hatta al-ashir. Solihun, muhandisun, muhadzabun. Nah. Solih adalah insinyur yang sopan. Nah. Al-masjidul kabiru qoribun. Masjid yang besar itu dekat. Nah. Nah. Su'adun mumarridatun jamilatun. Nah. Su'ad adalah perawat yang cantik. Umaru rajulun syuja'un. Umar adalah laki-laki yang pemberani. Al-filu hayawanun kabirun, Ustaz. Nah, kabir. Gajah adalah hewan yang besar. Nah, Santi. Cuma man huna? Khalas? Al-akharun la yastati'un. Yang lainnya tidak bisa. Mungkin sini yang lain Ibu Darwati. Bapak Fajar Harjianto. Ustaz. Wujud. Hadir. Baik. Wujud, Bapak Ustaz. Fajar, antum setujib al-as'ilah fi tadrib as-sadis. Idbit kulla kalimatin tahtaha khattun bisyakli. Di sini tugasnya apa? Apa namanya?
maksudnya apa? Dobit di sini, idbit di sini apa? Tetapkan harokat. Tetapkan. Nah, ucapkan apa harokat secara sempurna pada setiap kosakata yang diberikan garis bawah. Garis bawah. Nah, ya, jadi ikra al-jumlah summa tarjim. Al-kitabu natikun yantiku anil ahya'i. Nah. Terus gimana, Ustaz? Ya, terjemahkan. Kitab itu natikun apa, Ustaz? Pembicara. Nah, Kitab itu pembicara adalah pembicara yang membicarakan tentang kehidupan. Ahya bukan kehidupan. Kehidupan. Ahya itu jamak dari hayyun. Haya. Ya, orang yang hidup. Ya, ahya orang-orang yang Orang hidup. Nah, kalau kehidupan apa? Orang hidup. Al-haya. Al-hayatun. Al-hayatu. Nah. Asani al-ummatul islamiyatu al-ummatul islamiyatu ummatul khairi wassalam. Umat Islam itu umat yang baik serta membawa perdamaian. Nah, salam. As-salis Allahu yuhyil mauta. Allah itu yang maha hidup. Yuhyil mauta. Allah itu yang mematikan. Yuhyi. Menghidupkan orang yang mati. Orang-orang yang mati. Ar-rabi as-sadiqu as-sadiqi. Makanya di sini ada ini ya. Ada salah sekali lagi, ada salah cepat dan sudah pasti salah. Ya, harusnya apa? As-sadiqu tanpa tanwin, bukan tanwin. Karena itu tulisan dengan tanwin. As-sadiqu sadiqu. Nah. As-sadiqu sadiqu la yamallu nasu hadisahu. Orang yang jujur. Nah, teman yang jujur tidak akan membuat bosan orang yang tidak akan membuat bosan orang yang hadisahu. Ucapannya tidak membuat bosan ucapannya. Nah, jadi apa? Teman yang orang jujur tidak akan membuat bosan orang lain, tidak akan membuat bosan ucapannya itu terhadap orang lain, gitu, San? Iya, jadi apa? Di sini bisa kita diputar, walaupun dalam kaidah bahasa Arab ya tetap anas jadi fa'il, ya, karena bosan, ya. Bisa kita putar dengan apa? Jadi teman yang jujur, ya ucapannya itu tidak membuat orang bosan. Nah, untuk memudahkan terjemah. Iya, terjemahnya. Karena kalau itu dia terkadang kalau mau kita terjemahan per kata kita akan membingungkan. Teman yang jujur, manusia tidak bosan ucapannya. Maksudnya tadi teman yang jujur, ya ucapannya itu tidak membuat orang bosan. Ya, maksud ghurfatul istiqbali wasi'atun. Ruang penerimaan itu luas. Ya, ruang penerimaan bukan istiqbal, Ustaz. Mana istiqbal? Istiqbal itu bukannya penerimaan ya, Ustaz ya? Resepsionis atau pendatang. Ruang bisa dikatakan mana dengan ada ruang penerimaan atau ruang tunggu ya. Ruang penerimaan kayak resepsionis itu, Ustaz. Iya. Iya. Istiqbal kan apa artinya? Mana istiqbal?
penerimaan atau penerimaan Iya, atau resepsi, Ustaz. bertemu, Pertemuan. ruang pertemuan itu apa? Ruang pertemuan Ruang itu pertemuan luas. ya. Nah, luas. Nah, Ustaz. ya. Semua. Oh, kelas yakfi. Hasbuk. Al-baqi Jazakallah khairan. akharin wa yak. Idan man huna? Bapak Aulia, ya Wasil. Nah, Ustaz. Ya, as-sadis ila al-ashir. As-sadis ila al-ashir. Nah. Ini pertanyaan gimana, Ustaz? Apa, Ustaz? Hanya melengkapi ucapan saja. Jadi kan itu kan yang kosakata yang di bawah di garis bawahi Nah, Ustaz. tidak ada harokat akhirnya. Tugasnya hanya menyebutkan harokat akhirnya dengan harokat yang tepat, baik nah, Ustaz. penentuan domah, fathah atau kasrah ataupun tanwin dan tidak tanwinnya. Nah, setelah itu, setelah membaca secara sempurna, terjemahkan. Itu saja. Nah, Ustaz. Sahibul funduki masrurun. Sadis. Minas sadis. Al-fallahu al-qawiyyu yahruthul arda. Al-qawiyyu apa Ustaz? Qawi kuat, dhaif, didduhu dhaif. Dan petani yang kuat itu mewarisi ya, harus iya maksudnya. Harasa yahrusu apa? Mewariskan. Bukan. Itu warisa. Warisa yarisi. Membajak, Ustaz. Membajak atau bercocok tanam. Nah, membajak tanah ya. Nah, membajak sawah atau tanah. Sawah. Nah, kita mani al-ard di sini apa? Sawah. Nah, sawah. Nah, Harok Musabi nomor yang ke-7. Sahibul funduki masrurun. Pemilik hotel, funduk hotel ya, saya. Pemilik hotel masrurun adalah soal masrur apa tadi masrur tadi? Ana lupa Ustaz. Masrur bahagia. Nah, bahagia. Nah, pemilik hotel bahagia. Di sini Ustaz ya, apa namanya? Takdir dari idofanya itu pemilik dari Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz. Pemilik Sahib dari mana, Pak? Pemilik. Berarti di sini idofanya kan idofah Ustaz. Berarti di sini takdirnya dari huruf jarnya min Ustaz ya. Bukan. Dari li, milik. Li Ustaz. Nah, pemilik hotel itu bahagia. Nah. Atau iya bisa min. Bisa min. Ya, maksudnya jenis yang dia miliki adalah apa? Pondok ya, atau hotel. Ya, jadi pondok itu maknanya apa? Maka nuzuli al-musafir ya, tempat apa? Singgahnya apa? Musafir ya, orang yang berpergian jauh ya, hotel atau yang semisalnya. Seperti apa lagi kalau istilahnya? Selain hotel. Ya, wisma ya, wisma. Ya, wisma. Wisma dan semisalnya. Nah. Ya, Wasil. Asani. Maktabatul ma'hadi kabiratun. Perpustakaan dari ma'had itu gitu saya. Takdirnya min ya. Nah, perpustakaan dari ma'had itu besar. Enggak. Di sini bisa bermakna yang li. Ya. Atau jadi, milik ma'had. Li. Nah, jadi untuk apa? Seperti nafidatu al-bait. Nafidatun lil bait. Ya. Nah, Ustaz. Maksudnya apa? Nafidah tersebut adalah nafidah al-bait, bukan nafidah apa? Yang diperuntukkan untuk apa? Yang ada di kelas, ya, bukan nafidah yang ada diperuntukkan untuk di apa? Perpustakaan, tapi nafidah yang diperuntukkan untuk yang ada di apa? Namanya di rumah. Begitu pula di sini al-ma'had. Ya, jadi maktabatun maknanya maktabatun lil ma'hadi. Maktabah ya, yang ada atau diperuntukkan untuk ma'had tersebut. Kenapa maktabah tersebut?
kabiratun. Kalau min itu biasanya jenis, ya. Min itu apa? Biasanya jenis. Seperti misalnya apa? Khatamun, al-khatamu az-zahabu. Jadi kata keduanya ini menjelaskan jenis dari apa? Mudhafnya. Cincin kan jenis ada cincin jenis berupa apa? Emas, ada apa? Perak, ya kan? Ya, misalnya atau besi. Ya. Jenisnya apa? Az-zahabu. Berarti baru di sini min. Ya. Yubayyin mada al-mudhaf. Yubayyin jinsal mudhaf. Menjelaskan jenis mudhaf. Jadi cincin yang terbuat dari emas. Al-khatamu az-zahabu atau al-babu al-khashabu. Pintu kayu, ya. Al-babu al-khashabu, pintu kayu, pintu yang babul khashabi. Babul khashabi, pintu kayu, maksudnya pintu terbuat dari kayu. Yang kata keduanya ini adalah berupa apa? Jenis, ya. Adapun di sini maka yang bermakna li juga. Kalau di sini bukan min tapi apa? Li. Ya. Jadi maktabatu ay lil ma'hadi. Ya, peruntukan, ya. Kadang kan terkadang makna li itu untuk apa? Milik, ya, kalau orang. Tapi kalau misalnya dia diidafakan ke kata benda lain berarti untuk istilahnya apa? Peruntukan. Ya. Nah, Ustaz. Nah. Raqmu samin tasik, Ustaz, ya. Tasik. Nah, raqmu tasik. Rufuful kutubi nadhifatun. Papan rak buku itu adalah rufuful kutubi, rak dari buku itu bersih. Nah, rak buku tersebut bersih. Ar-raqmul ashir. Nah, rufuf jama dari apa? Ar-rafu. Rafun. Jama dari rafun. Nah. Ar-raqmul ashir. Sadiqu Khalidin mukhlisun la yunafiquhu fi qawlihi. Nah, teman di sini minus, ya, teman dari Khalid gitu ya. Bukan, temannya si Khalid. Jadi takdirnya apa Pak Ustaz? Li, Ustaz, ya. Li. Nah. Masa jenis Khalid. Jadi lihat kata bendanya, jenis atau bukan jenis. Kalau berupa jenis berarti min. Karena min itu nanti masuk bayaniyah. Jenis maknanya apa? Min bayaniyah. Kalau bukan jenis berarti li. Kalau setelahnya tempat berarti fi. Kalau tempat fi. Kalau berupa jenis apa? Kalau jenis min. Seperti tadi, zahab kan jenis. Ya, jenis emas, jenis apa? Misalnya besi atau jenis perak. Ya, maka min. Seperti apa? Khatamu jadidin. Zahabin atau hadidin atau fiddatin. Ya, maka di sini bermakna min. Karena kata keduanya ini umumnya jenis. Maka berarti dilihat kata keduanya, Ustaz, ya. Kata ilahnya, Ustaz, ya. Kalau kata keduanya apa? Bukan jenis, ya, bukan berupa jenis, maka nanti yang kata apa bentuknya bermakna apa? Li. Ya, seperti orang ataupun tempat, misalnya apa? Qalamu Zaidin. Berarti sini bermakna li. Atau misalnya tadi nafidatu nafidatul baiti. Berarti sini juga masuk ke li. Nafidatul baiti berarti masuk ke sini li juga. Ya. Lam. Kalau di sini bermaksud apa? Tadi apa? Min. Ya. Adapun contoh yang fi, ya, seperti misalnya apa?
seperti kalimat apa? Azabul qabri. Ya, azabul qabri ay azabun fil qabri. Ini baru pernah fi atau azabu jahannam ay azabun fi jahannam atau naimul jannah. Naimul jannati. Yaitu maksudnya adalah kenikmatan yang ada di surga. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ya tadi terjemahkan sadiqu khalidin mukhlisun la Sadiqu Khalidin, apa tadi? Temannya Khalid, temannya Khalid itu ikhlas. La yunafiquhu fi qawlihi, dan dia tidak yang munafik itu menyelisihi atau tidak membohongi pada ucapannya, tidak berdusta pada ucapannya gitu saya. Nah, ya, jadi apa? Mukhlis di sini bisa kita maknai dengan apa? Ya, Orang yang ikhlas. Yang ikhlas, yang tulus, yang pertamanya apa? Tuh tulus ya. Yang bukan hanya apa? Istilahnya apa? Ada maunya aja. Ya. Tapi dalam setiap keadaan. Ya, teman yang ada dalam setiap keadaan. Ya, jadi sadiqu Khalidin mukhlisun. Ya, teman Khalid tersebut adalah teman yang apa? Yang istilahnya apa tadi? Yang tidak berbohong. Iya, tidak berbohong atau yang dalam ucapannya. Yang apa? Apa tadi Anda bilang? Tulus. Ya, teman yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, yang tidak apa? La yunafiquhu fi qawlihi, yang tidak apa? Berkhianat dalam ucapannya, yang tidak mengkhianati temannya dalam ucapan-ucapan yang ia sampaikan. Semua huna mada a'rif matah tahu khatun fima ya'ti. Di sini diminta untuk mengi'rab. Nah, coba. Ya, nomor 1 silakan dilanjut, Bapak. Al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'mini ad-dha'ifi wa fi kullin berarti khairun. Nah. Al-mu'minu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Al-qawiyyu na'at min al-mu'min al-qawiyyu na'at lil mu'min. Jangan na'tun. Na'tun lil mu'min marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Khairun khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Wow, atfin saja. Sebenarnya ini yang diminta hanya yang di garis bawahi. Oh, nah. Kenapa? Karena ini yang kaitannya sudah kita pelajari. Ya, adapun beberapa bentuk belum bisa. Kayak kulin. Walaupun sebenarnya sudah, ya cuman dibatasi hanya yang di garis bawahi. Ya, terjemahkan. Seorang yang mukmin yang kuat itu lebih baik. Semuanya saja. Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah dan di seluruh lemah dan di seluruh. Maksud kulin sini apa? Fi kulli al-mu'min al-qawi wal mu'min ad-dhaif. Ya. Jadi wa fi kullin maksudnya pada setiap keduanya, baik yang mukmin yang apa? Yang kuat maupun yang lemah apa? Khairun, terdapat apa? Kebaikan, yang memiliki kebaikan. Ya, hanya saja yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih apa? Baik di antara keduanya, ya. Itu apa? Yang lebih kuat. Ya, jadi dua-duanya sama-sama baik, tapi makanya kan isim tafdil itu apa? Melebihkan sifat salah satu dari keduanya. Ya, dua-duanya misalnya tinggi, sama-sama tinggi, tapi yang satu lebih tinggi. Ya, sifat tingginya lebih. Nah, dua-duanya sama baik, tapi yang satu lebih, ada sifat lebih. Tapi dua-duanya tetap baik, ada kebaikan. Kulinya itu badal kul min kul ya, Sob?
Itu Enggak, di sini apa? ada Istilahnya mudhof apa? ilaih Ustaz ya. Enggak, bukan badal. Ya, di situ menjadi isim majrur. Dari isim majrur. Cuman di sini tanwinnya dinamakan dengan tanwin apa? Iwad. Makanya Ada kullin. Kenapa? Tanwin di situ adalah tanwin gantian dari kosakata. Ya, jadi takdirnya apa? Wa fi kulli hima, ya. Dan pada setiap keduanya apa? Adalah apa? Khairun. Pada setiap keduanya ada kebaikan. Ya, jadi tanwin di situ yang dinamakan dengan tanwin iwad, gantian dari apa? Nanti tanwin iwad macam-macam lagi. Ada gantian kosakata, ada gantian bahkan sampai kalimat. Ya, bahkan apa? Ada yang gantian apa? Kalimat. Berarti di sini Ustaz ya, apa namanya, mudhofun ilaihnya dihilangkan Ustaz ya. Iya, Mahdhuf. di situ mudhofun ilaihnya apa? Ada mudhofun ilaih yang dihilangkan. Ya, sebagai gantinya apa? Itu tanwin di situ. Tanwin itu adalah gantian dari apa? Sebuah kosakata mudhofun ilaih yang dihilangkan. Apakah Bahkan nanti tanwin iwat ini ada gantian bukan hanya kosakata tapi apa? Kalimat. Jadi yang dihilangkan itu bukan apa? Ada kalimat yang dihilangkan. Ya. Contoh misalnya, coba ingat dulu. Misalnya Mbak, pada inna rabb, misalnya inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Yauma idin. Kenapa di situ tanwin di situ adalah tanwin apa? Iwat. Apa? Inna rabbahum bihim, ya semuanya Rabbmu ya, terhadap mereka yauma idin, pada hari itu. Maksudnya apa? Yauma idin. Idin di mana yauma id qama al-qiyamah atau qamatil qiyamatu. Ya, pada hari ketika apa? Telah tegaknya apa? Hari kiamat. Yauma id qamatil qiyamah, ketika apa? Hari telah tegaknya apa? Hari kiamat. Apa? La khabir. Ya. Apa? Maha mengetahui, ya, akan mengabarkan seluruh apa yang telah kita apa? Perbuat. Ya. Baik dari amalan kebaikan maupun amalan keburukan. Ya, semuanya telah tercatat dan akan dikabarkan kepada ya, setiap orang amalan-amalan yang telah ia perbuat. Ya, ada baik amalan yang besar maupun apa amalan yang kecil. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kebaikan yang telah diperbuat akan kita lihat, ya, sebesar apapun amalan yang telah kita perbuat akan kita lihat pula. Ya, contoh di sini tadi. Ya, jadi nanti insya Allah itu ya di dalam nahwu, pendalaman materi nahwu itu ada macam-macam tanwin. Ya. Yang diantara jenis macam-macam tanwin ada yang namanya tanwin iwat. Ya, tanwin iwat itu adalah tanwin dari adalah tanwin gantian dari ada kosakata yang dihilangkan. Tanwin iwat ini ada yang gantian dari huruf, ada gantian dari apa? Kata, ada gantian dari kalimat. Contoh tanwin gantian dari huruf seperti apa? Kata misalnya apa? Qadin. Kenapa kok qadin? Kok tanwin di sini? Dia gantian dari apa? Huruf yang dihilangkan. Jadi asalnya apa? Al-qadi. Setelah dot ada ya. Ketika alif lamnya enggak ada, maka apa? Dotnya dijadikan tanwin. Dan tanwin di sini tadi tanwin yang dinamakan tanwin iwat gantian dari apa? Ada huruf yang dihilangkan, yaitu huruf ya. Makanya qadin. Atau tanwin ya iwatnya berupa gantian dari kata seperti di sini. Wa fi kullin khairun, maksudnya wa fi kullihima, pada setiap keduanya khairun, terdapat apa? Kebaikan. Atau nanti ada yang gantian dari bukan hanya huruf, bukan hanya kata tapi kalimat. Contohnya apa?
yauma idin ay yauma idin yaumal qiyamah. Ya, jadi asalnya zalnya sukun. Ya. Namun ketika di sini dijadikan tanwin untuk menunjukkan apa? Ada kalimat yang dihilangkan. Ya, ai qamatil qiyamah. Ketika hari kiamat telah tegak. Insyaallah nanti akan dipelajari secara lengkap macam-macam tanwin pada pendalaman ilmu nahwu. Baik. Ya. Nah, di sini al-ummu madrasatun idza a'adatta sya'ban tayyibal a'rab. Maknanya apa? Ibu itu apa? Sekolah yang apabila engkau atau kita mempersiapkan seorang ibu itu dengan baik, dengan pendidikan agama yang baik, maka kita sudah menyiapkan generasi yang baik pula. Telah menyiapkan generasi yang baik. Kenapa? Karena anak itu nanti akan dididik oleh seorang ibu. Jadi al-um di sini mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufradun. Madrasatun khabarul lil mubtada. Jadi madrasah jadi apa di sini? Khabarul lil mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun. Kemudian asalis Al-Qur'an jadi apa? Mubtada. Al-Karim jadi apa? Al-Karim Naat. na'tun. Kitabu jadi apa? Kitabu itu khabar. Allahi jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Makanya khabarnya kitabu tidak bertanwin. Kenapa? Wa huwa mudhaf. Karena dia diidhafahkan jadi mudhaf. Al-Qur'an mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun. Al-Karimu na'tun li al-Qur'anu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun. Kitabu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufradun wa huwa mudhaf. Lafdul jalalah Allah majrurun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun li'annahu mufrad. Nah, jadi ini mungkin yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran selanjutnya yaitu pada ad-dars at-tamin ya. Kita masuk ke pelajaran 18 ya, karena kalau 17 ganjil Ustadz Ahmad. Pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke ad-dars at-tamin asyar. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum fa naktafi naqtim subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.